for Education, akun belajar.id. Pelatihan ini dilaksanakan oleh teman-teman pengimbas dari SD YPS Lawewu. Dan pelatihan ini sendiri akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021. Untuk kelancaran kegiatan kita hari ini dan kelancaran kegiatan kita selanjutnya, kita akan berdoa bersama-sama, memohon rahmat dan berkat dari Yang Maha Kuasa. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ustadz Taufik untuk memimpin kita dalam doa. Pada Ustadz Taufik disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar dan kemudian kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pelatihan ini sehingga apa yang diberikan oleh para pemateri kita dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, pada sore hari ini ya Allah, kami berkumpul dalam suatu kegiatan pelatihan Google for Space for Education dan akun belajar.id. Ya Allah, ya Allah, lindungilah kami dan berikanlah kami petunjuk sehingga kami mampu mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan senantiasa Engkau berikan kami kesehatan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, yang memberikan kami manfaat dalam kehidupan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang pendidik ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah para pemateri kami dan seluruh peserta senantiasa Engkau lindungi dari segala cobaan yang ada ya Allah, sehingga mampu mengikuti segala materi yang telah disediakan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, terima kasih kepada Ustadz Taufik yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Bapak Ibu kami informasikan bahwa dengan mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan sertifikat 32 jam. Dan selanjutnya kegiatan kita ini akan dibuka oleh Kepala SD YPS Lawewu, Bapak Alexander Lodi Kolatlena. Pada Bapak disilakan. Terima kasih pada Pak Edi Sirupang. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya lihat ada Ibu Kepala Sekolah TK YPS Lawewu, Ibu Yayu, dan Kepala Sekolah TK YPS Rawako, Ibu Mirna Haryani. Selamat datang, Bu Kepsek, dan juga Bapak Ibu guru yang menyempatkan diri untuk hadir atau mengikuti kegiatan pelatihan akun belajar.id dan akun pembelajar Google Workspace for Education. Seperti kita ketahui bersama ya, kita udah masuk masa pandemi sejak bulan Maret tahun 2020 tahun lalu, dan sejak saat itu pula kita diperhadapkan pada tantangan yang begitu besar, yaitu pembelajaran virtual atau pembelajaran jarak jauh. Dan tantangan yang begitu besar itu tentunya kita berusaha untuk menjawabnya. Demikian pula pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu meluncurkan yang namanya akun pembelajaran pada tanggal 20 Desember 2020. Nah, akun pembelajaran ini berupa
atau menggunakan domain belajar.id yang sebenarnya berupa learning management system Google Workspace for Education. Jadi menggunakan fasilitas-fasilitas Google atau penyimpanan yang bersifat cloud. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam akun pembelajaran ini atau Google Workspace for Education ini itu sangat memudahkan atau membantu guru-guru melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh atau proses pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, karena akun pembelajaran itu sendiri kalau di Kemendikbud nantinya akan menjadi salah satu sarana di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan atau menyebarkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan atau program-program Kemendikbud. Nah, selain itu tentunya dengan fasilitas-fasilitas Google Workspace for Education itu Bapak Ibu sangat terbantu nantinya dalam mempersiapkan proses pembelajaran, dalam perencanaan, dalam penyiapan dokumentasi pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga sampai dengan penilaian bahkan, ya, bukan hanya penilaian harian, bahkan sampai pada penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Itu semuanya udah bisa kita lakukan secara otomatis atau kita setting melalui akun pembelajaran ini, sehingga ketika dulu kalau kita mengoreksi pekerjaan anak misalnya, ya, kita harus spare waktu khusus bahwa hasil pekerjaan itu di rumah dan memeriksanya di rumah. Nah, tetapi dengan menggunakan akun pembelajaran ini atau Google Workspace for Education ini, itu semua bisa kita lakukan pada real time. Ketika anak menyelesaikan satu tugas harian dengan menggunakan Google Form misalnya, ya, begitu dia menyetor, ya, mengklik submit, menyelesaikan pekerjaannya, itu udah langsung bisa keluar nilainya. Itu sangat memudahkan pekerjaan guru. Bahkan melalui proses perencanaan pun itu bisa kita lakukan secara berkolaborasi. Misalnya RPP, ya, menyiapkan RPP. Bayangkan kalau misalnya masing-masing guru itu menyiapkan RPP sebanyak, ya nggak usah banyak-banyak, 20 lah RPP satu orang guru. Itu tentunya akan memakan waktu, energi, ya, tenaga, pikiran, ya, untuk membuat 20 RPP. Tetapi bayangkan jika misalnya 20 RPP itu bisa dikerjakan secara kolaboratif. Berapa guru dalam satu level tertentu, itu kita bisa mengerjakan satu RPP bersama-sama. Nah, sehingga akan sangat memudahkan pekerjaan. Nah, itulah yang menjadi manfaat dari akun pembelajaran atau Google Workspace for Education ini, ya, dengan menggunakan banyak fitur-fiturnya. Saya melihat bahwa manfaat dari akun pembelajaran ini atau Google Workspace for Education ini itu tidak berhenti nantinya pada pertemuan tatap muka, ya, tidak akan berhenti pada pertemuan tatap muka. Karena fitur-fitur dari Google Workspace for Education itu bisa digunakan juga dalam pertemuan tatap muka. Maksud saya ketika pertemuan offline, di kelas pun kita masih bisa menggunakan semua fitur akun pembelajaran atau Google Workspace for Education ini. Nah, sangat disayangkan jika misalnya Bapak Ibu sekalian yang sudah diberikan secara gratis, ya, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah kita sudah menyediakannya, dan kalau tidak kita manfaatkan maka akan sangat rugilah kita, karena begitu banyak teknologi-teknologi canggih yang bisa kita lakukan, yang kita bisa manfaatkan untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai guru nantinya. Ya, bukan hanya di masa pandemi ini, di masa pembelajaran jarak jauh ini, tetapi juga nanti ketika kita sudah pertemuan tatap muka. Nah, mari kita manfaatkan
akun pembelajaran ini, ya, atau akun Google Workspace for Education, ya, yang sudah diberikan oleh pemerintah secara gratis, ya, untuk guru-guru negeri dan untuk guru-guru Yayasan Pendidikan Sarawak. Itu kita sudah mempunyai akun Google Workspace for Education mulai dari TK sampai dengan SMA. Mari kita manfaatkan, karena akun itu juga bisa diberikan atau bisa digunakan oleh anak-anak didik kita, ya. Kecuali kalau untuk di sekolah negeri itu hanya untuk siswa kelas 5 dan siswa kelas 6 itu. Nah, pelatihan ini tentunya akan membantu Bapak Ibu semua untuk mengeksplorasi semua fitur dari Google Workspace for Education. Manfaatnya seperti apa, penggunaannya seperti apa, ya, sehingga memudahkan kita bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Bekerja bekerja berbasis teknologi, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, karena memang sekarang udah saatnya, udah society 4.0 atau masyarakat informasi, ya, sehingga kita menggunakan segala macam gadget, segala macam fitur-fitur yang ada di internet untuk memudahkan pekerjaan kita, ya. Kalau ibu-ibu atau emak-emak bisa belanja online, ya, sekarang guru pun udah bisa mengajar secara online, bisa membuat RPP secara online, bisa membuat dokumen menyusun prosem, prota, rincian alokasi waktu itu secara online dan secara berkolaborasi, ya. Kalau siswa-siswa itu sudah bisa udah bisa menulis, ya, mengarang bebas misalnya di satu kertas, maka siswa-siswa saat ini udah bisa menulis atau mengarang atau membuat karangan bebasnya itu dengan menggunakan handphonenya atau menggunakan laptopnya. Kemudian dia bisa membagikan tulisannya itu ke masyarakat luas atau masyarakat dunia. Dan orang-orang yang ada di dunia internet ini udah bisa memberi komentar, memberi masukan, ya, terhadap tulisan anak kita. Itu sangat memungkinkan. Nah, dengan Google Workspace for Education inilah alatnya sudah ada, ya, perangkatnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya, ya. Semoga dengan dilaksanakannya atau mengikuti pelatihan Google Workspace for Education ini, Bapak Ibu semua bisa menambah atau mengembangkan kapasitasnya, terutama di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis cloud, dalam hal ini berbasis Google Workspace for Education atau akun pembelajaran belajar.id. Baiklah, demikian penyampaian saya. Saya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan pelatihan akun pembelajaran dan Google Workspace for Education, saya nyatakan dibuka. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SDYPS Lawewu, Bapak Alexander Lodikolat Lena, yang telah membuka pelatihan kita pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu yang baru bergabung, kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada kita semua. Di hari ini kita akan memulai pelatihan kita yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai tanggal 18 Juni 2021 seputar Google Workspace for Education dan akun belajar.id. Dan untuk hari ini Bapak Ibu kita akan langsung masuk ke materi yang pertama terkait dengan pengenalan akun belajar.id dan tentang digital citizenship. Nah, materi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Hesti Wulandari Andi. Beliau adalah Google Certified Educator Level 2 dan juga telah mendapatkan Trainer Skills Assessment. Saat ini beliau sementara mengajukan aplikasi untuk Google Certified Trainer. Untuk kelancaran kegiatan kita sore hari ini, kami harapkan kerjasama kita semua untuk mematikan mikrofon saat pemateri sementara membawakan materi. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Kemudian jika ingin bertanya langsung kepada pemateri melalui moderator, mohon untuk menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Kami juga mengundang partisipasi Bapak Ibu untuk aktif memberikan konfirmasi di kolom chat. Dan
Selanjutnya saya akan langsung menyerahkan ke Ibu Hesti Wulandari. Silakan Bu Hesti. Baik, terima kasih Pak Edi. Baik Bapak dan Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Senang sekali sore ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Google Meet untuk belajar bersama-sama mengenai Google Workspace for Education atau yang teman-teman guru dari sekolah luar YPS mendapatkan akun belajar.id. Nah, di sini belajar dari mana saja dengan belajar.id. Baik, saya langsung saja ya untuk menyampaikan materi hari ini. Jadi, karena hari pertama, jadi masih agak santai-santai, ibaratnya kayak berkenalan dulu ya tentang apa sih perbedaannya akun Google Workspace for Education dengan akun Gmail pribadi. Nah, saya yakin mungkin banyak pertanyaan yang timbul di antara Bapak dan Ibu. Kalau kita kan sudah punya akun Gmail pribadi, itu sudah lama. Memangnya kenapa lagi mesti harus menggunakan akun belajar.id? Apa sih itu Google Workspace for Education? Pasti banyak pertanyaan kayak gitu kan. Mungkin ada tipikal orang yang senangnya cuma punya satu email saja seperti itu. Jadi agak berpikir kenapa, apa sih manfaatnya saya punya akun ini seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, mengapa akun belajar.id? Sebelum saya lanjutkan, mari yuk kita simak dulu video tentang akun pembelajaran berikut ini. Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat menghadirkan lompatan kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan akun pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berbasis teknologi. Akun pembelajaran adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id. Selain bebas biaya, akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada 5 tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional, namun akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jika akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis.
Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi www.belajar.id. Oke. Baik, tadi kita sudah simak ya tentang apa sih akun belajar.id itu. Jadi ini manfaatnya banyak sekali ya. Jadi untuk guru dan siswa mudah digunakan karena dia terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat. Jadi kayak akun Gmail yang biasa kita pakai seperti itu, dia juga bisa seperti ini. Nah, aman, dia terupdate, diperbarui secara otomatis tanpa virus dan tersimpan dengan baik. Lalu fitur kolaboratif dan penyimpanannya lebih besar. Nanti kita lihat ya perbandingannya ketika penggunaan akun belajar maupun Google Workspace for Education ini dengan akun Gmail biasa. Nah, untuk pemimpin dan tim IT sendiri, dia akan lebih satu akun untuk semua ya. Nah, pengelolaan sumber belajarnya juga untuk penggunaan akun belajar ini lebih baik dan dapat diakses untuk semua dalam jangka panjang. Okay. Bagaimana cara aktivasi akun belajar.id ini? Nah, mungkin Bapak Ibu yang di ibu-ibu yang di TK belum mendapatkannya ya seperti itu, tapi tidak apa-apa, nanti bisa menyimak saja dulu. Tapi saya yakin dari teman-teman di TK Soroako dan TK YPS yang ikut bergabung sore ini, akun belajar.id itu sama dengan akun dengan domain yps.scH.id itu. Ya, sama-sama Google Workspace for Education. Jadi ini langkah-langkahnya sama seperti yang disampaikan di video tadi. Kita buka Gmail, lalu masuk menggunakan akun yang Anda dapatkan, lalu setelah kita membaca, biasanya sih enggak ya karena ini panjang sekali, tapi membaca lebih baik ya, membaca kesepakatan-kesepakatan yang diminta oleh Google, dan lalu kita klik tombol accept atau terima ya. Lalu setelah itu ganti password dengan password baru. Jadi catat passwordnya supaya tidak mudah lupa. Nah, setelah itu akun belajar sudah siap digunakan. Oke. Nah, kelebihannya penyimpanan datanya tanpa batas. Jadi kalau pakai akun belajar ini sama seperti kalau kita menggunakan kalau kebetulan di YPS kita sudah pakai Google Workspace for Education kayak gitu. Jadi besaran penyimpanannya itu tidak terbatas seperti itu. Nanti kita lihat ya, perlihatkan di mana sih bedanya ya. Kenapa yang dimaksud dengan penyimpanan data tanpa batas itu. Nah, selain itu, fitur-fitur yang ada di akun belajar.id ini dia lebih canggih ya. Jadi fitur-fiturnya lebih update dan lebih menyesuaikan. Jadi setiap bulan itu selalu ada pembaruan. Seperti yang terbaru ini di Meet saja sudah ada perbaikan-perbaikan dan penampilan yang lebih baik ya, kalau Bapak dan Ibu perhatikan. Nah, jadi fitur-fitur canggih Google Chat, Classroom, Meet, Drive yang lebih banyak daripada akun Gmail biasa, akun Google biasa. Selain itu, dia aman dan terintegrasi. Jadi semua data Anda aman, teratur, dan lebih terintegrasi dengan pekerjaan, terutama pekerjaan kita sebagai pendidik. Nah, bedanya ya, ini. Di akun pribadi itu tidak ada drive bersama, ya. Kalau diperhatikan di sebelah sini ini, dia hanya ada My Drive dengan shared with me. Jadi masih bisa terima drive yang dibagi, yang linknya diberikan ke kita. Tapi tidak ada fasilitas akun drive bersama di drive ini, ya. Nah, kalau di akun belajar.id itu ada drive bersama seperti ini. Nah, kalau saya perlihatkan langsung, bentar ya. Jadi ini kebetulan saya punya dua
akun, ini akun pribadi yang Gmail, dan ini akun, saya kebetulan pakai akun yang YPS. Seperti itu, ini perbedaannya ya. Semoga bisa jelas ya, terlihat Bapak dan Ibu. Jadi kalau di sini itu, coba saya cari ini. Di sini itu ada My Drive, ada Share Drive atau Drive bersama. Lalu ada juga di bawahnya tuh Share with Me. Nah kalau di akun pribadi, dia itu langsung My Drive dan langsung Share with Me. Jadi Drive yang dibagi ke kita, yang linknya bisa dibagikan ke kita. Seperti itu. Ini kelebihannya ya untuk Drive bersama. Selain itu, tadi disebutkan juga bahwa penyimpanannya tidak terbatas. Nah, kita lihat kalau di sini penyimpanannya yang di cloud, itu hanya dikatakan bahwa yang terpakai itu baru 36 GB. Nah, sedangkan yang di akun pribadi saya sudah saya tergunakan sekian belas gigabyte dari berapa kapasitas yang tersedia. Jadi terbatas. Ini bagus kalau saya tampilkan kali ya. Bentar ya. Nah, yang ini. Nah, yang ini Bapak dan Ibu sudah lihat ya. Yang ini akun, nah ini akun Gmail saya ya, alamatnya hesti.wulandari@gmail.com ya. Nah ini penyimpanannya storage 72% full kayak gitu. Jadi dari 15 GB yang diberikan itu saya sudah pakai 72%. Jadi kalau saya sudah pakai 15 GB dalam drive di akun Gmail pribadi saya, untuk menambahnya saya harus membeli membeli penyimpanan lagi di cloud kayak gitu. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk nah ini saya bagikan Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sudah bisa melihat ya. Nah, yang ini akun hesti.wulandari@yps.sch.id ya. Nah, di sini storage-nya beda ya, yang disampaikan adalah berapa gigabyte yang saya sudah gunakan, seperti itu. Tapi tidak, jadi penyimpanannya tidak terbatas. Jadi mau nyimpan, mau macam-macam di situ silahkan, kayak gitu. Nah, di sini saja saya mengajar online itu sudah sejak awal pandemi ya, sudah 1 tahun lebih kayak gitu. Dan saya catat semua yang masuk di classroom saya itu tersimpan di sini, kayak gitu. Dan masih sudah 37 GB yang terpakai, tapi masih aman-aman saja, seperti itu. Itu perbedaannya ya. Nah, yang ini yang maksud saya share drive. Drive bersama di sini ada, sedangkan untuk yang akun Gmail pribadi tidak ada. Ya, tidak ada share drive di sini. Seperti itu. Udah jelas ya untuk perbedaannya. Nah, saya lanjutkan lagi tentang fitur Google Meet. Nah, kalau menggunakan akun pribadi, Bapak dan Ibu yang menggunakan akun pribadi, Gmail seperti itu, Bapak dan Ibu pasti akan bingung mencari mana sih kalau pemateri bilang klik raise hand ya, atau angkat tangan, atau rekam rapatnya dulu kayak gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau menggunakan akun pribadi, kita tidak bisa, tidak ada fitur untuk angkat tangan maupun merekam rapat. Seperti itu. Bahkan untuk yang terbaru, kalau di Google akun belajar.id ataupun akun yang di Google Workspace for Education, itu selain bisa ada fitur untuk angkat tangan maupun merekam, dia juga ada untuk host control seperti itu, ya. Jadi jadi lebih banyak fasilitas yang diberikan. Berikutnya untuk video call di Google Classroom. Jadi ketika kita menggunakan Google Classroom menggunakan akun pribadi, tidak ada link Google Meet untuk kelas. Tapi kalau kita menggunakan akun belajar.id, kita dapat membuat link Google Meet untuk kelas kita, ya. Jadi kadang supaya lebih mudah kayak gitu, misalnya kita mau mengundang murid kita belajar kayak gitu, silahkan klik link, temukan linknya di Classroom seperti itu ya. Nah ini di sini ada. Nah, sedangkan untuk kapasitas Google Classroom, kalau kita pakai akun pribadi, itu maksimal 20 guru dan 250 siswa. Dan tidak ada fitur undang wali atau guardian ya. Nah, sedangkan ketika menggunakan akun belajar.id,
maksimal gurunya sama ya 20, tapi 1.000 siswa. Dan ada juga fasilitas untuk mengundang wali untuk mendapatkan laporan wali. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, kalau untuk penugasan di classroom, kalau ketika kita menggunakan akun pribadi, kita tidak dapat import nilai Google Form dan tidak dapat mode terkunci di Chromebook. Tidak ada cek originalitas seperti itu. Nah, ketika kita memberikan penugasan di classroom, kita bisa import nilai dari Google import nilai Google Form, ada mode terkunci Chromebook dan cek originalitas. Nah, semua itu Bapak Ibu yang mulai dari Drive, lalu Meet, Classroom, segala macam, Bapak dan Ibu akan belajar lebih mendalam pada hari-hari berikutnya ya, di pelatihan berikutnya. Saya cuma mengajak Bapak dan Ibu untuk berkenalan dan mengenal apa sih perbedaannya akun Google Workspace for Education, akun belajar.id, karena akun belajar.id itu sebenarnya Google Workspace for Education yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan pada kita. Seperti itu. Perbedaannya apa dengan akun pribadi Gmail ya, yang gratis. Nah, di sini juga ada langkah-langkah untuk memindahkan data dari akun pribadi ke akun belajar.id kalau ingin dipindah ya. Jadi ini langkahnya ya, buka Drive Google-nya, masuk dengan atau sign in dengan akun Gmail pribadi, lalu pilih file yang ingin dipindahkan ke akun Google. Ini dulu ya namanya G Suite ya. Maksudnya sekarang sudah berubah namanya menjadi Google Workspace for Education. Lalu klik kanan download, lalu file Anda akan di-download dalam bentuk zip dan tersimpan di perangkat. Lalu klik kembali file zip yang sudah di-download itu agar dapat membuka file dalam folder. Ya, nanti kalau mau memindahkan data dari akun pribadi ke akun dengan domain belajar.id, akun belajar.id. Lalu ini dilanjutkan lagi, masih bersambung ya, buka drive google.com di browsernya, lalu sign in dengan akun Google Workspace for Education atau akun belajarnya, lalu klik tombol baru di Google Drive di sini, nanti bisa belajar lebih banyak lagi ya besok ini untuk Drive. Lalu pilih tombol upload atau mengunggah ya. Nah, pilih file yang tadi di-download seperti itu. Jadi filenya sudah dipindahkan seperti itu. Nah, ini kata Direktur UNESCO Direktur Jenderal, belum pernah kita menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Saya sendiri tadinya awalnya bingung apa ya disrupsi itu, terus saya mencari. Nah, disrupsi itu jadi sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Jadi benar-benar ya maksudnya tahun lalu ketika pandemi tiba-tiba menyerang dunia seperti ini, itu benar-benar terjadi inovasi dan perubahan besar-besaran. Bahkan sebenarnya sebelum pandemi, kalau di EPS sendiri sudah menggunakan Google Workspace for Education, tapi perubahan Google Workspace for Education itu baru terasa sangat cepat sekali ketika dalam 1,5 tahun terakhir ini. Seperti itu. Oke, nah kita lihat lagi. Nah, dari pembelajaran jarak jauh ini yang sudah berlangsung 1,5 tahunan ini, tentu kita menemukan masalah-masalah pembelajaran jarak jauh ya. Nah, misalnya data hanya bisa diakses di perangkat tertentu, seperti itu. Nah, itu keluhannya bagaimana ya kalau pakai HP, bagaimana kalau pakai tablet ini, seperti itu. Lalu masalah yang muncul lainnya, data rusak atau hilang karena virus. Dan ini masalah ketika pembelajaran jarak jauh, tapi juga masalah sebelum pembelajaran jarak jauh kita lakukan. Paling sering itu ketika data sudah tersimpan di komputer kita, terus tiba-tiba mau dicari, ketemu ternyata kena virus, seperti itu. Ataupun flash disk tempat penyimpanannya hilang, seperti itu. Lalu masalah pembelajaran jarak jauh yang lainnya adalah file memori laptop penuh. Nah, kalau Bapak Ibu yang ini mungkin tolong dikoreksi ya, cuma saya mendengar banyak teman-teman saya yang anaknya ikut PJJ juga,
menggunakan WhatsApp, itu file HP-nya itu sampai hang karena saking banyaknya materi tugas segala macam itu tersimpan di HP gitu loh. Jangan kan memori laptop yang penuh, HP pun bisa jadi tiba-tiba langsung hang kayak gitu. Jadi kadang muncul itu, ya sih yang memberatkan pembelajaran jarak jauh itu kita harus menyediakan perangkatnya kayak gitu, dan perangkatnya itu jadi mahal karena kalau ada apa-apa bisa rusak kayak gitu. Nah, dengan menggunakan Google for Education ini, selain menginspirasi pembelajaran kapan saja, di mana saja, simple, aman, dan bermanfaat, bisa digunakan di perangkat mana saja, ya. Dan menginspirasi pembelajaran di mana saja, menginspirasi belajar di mana saja, dan dalam kondisi duduk, jalan, maupun berdiri. Paling ideal sebenarnya duduk ya, tapi kalau misalnya kita terlalu banyak duduk juga nggak bagus ya, seperti itu. Jadi bisa ketika ini kita bisa gunakan juga di HP, di tablet, maupun di laptop. Dan mengelola pembelajarannya menggunakan kelas online yang mudah, seperti itu. Oke. Nah, kita lihat ya, apa saja sih isinya Google Workspace for Education. Oh ya, kita lihat itu di tulisan di atas ya, itu di atas itu ada G Suite for Education. Itu namanya sekarang sudah berganti menjadi Google Workspace for Education. Ya, jadi ini adalah perangkat untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi semua dalam satu tempat dalam Google Workspace for Education ini. Jadi ada emailnya, ada chatnya, ada meetings, Meet ya, yang seperti yang sekarang kita lakukan, ada dokumennya, ada task, dan banyak lagi yang lainnya yang nanti Bapak Ibu, saya sih berpesan dan berharap Bapak Ibu ikutin terus kegiatan ini sampai selesai. Jadi kita sengaja mengatur waktunya per 1 jam per hari, seperti itu biar benar-benar dapatnya mendalam, seperti itu. Nah, dan Google Workspace for Education ini perangkat yang menginspirasi pembelajaran yang berdampak dari mana saja untuk semua orang. Ini sudah digunakan 170 juta lebih siswa dan guru di seluruh dunia yang menggunakan Google Workspace for Education ini. Di sini ya. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan Google Workspace for Education, kita bisa berkolaborasi dari mana saja dengan perangkat produktif yang didesain untuk pembelajaran interaktif. Jadi, dengan fitur-fitur yang ada ini, itu bebas virus, fiturnya AI ya, keamanannya berlapis, kayak gitu. Dan sudah digunakan di antara 170 juta pendidik itu, saya juga salah satunya yang menggunakannya, dan saya benar-benar bersyukur sekali ketika saat dibutuhkan ternyata ini sudah ada kayak gitu. Jadi, nah, di dalamnya itu ada classroom ya, seperti itu. Jadi di sini perangkat yang kita membantu pendidik untuk mudah membuat, menilai, dan mengumpulkan tugas dan memberikan umpan balik dengan fitur penilaian yang terintegrasi. Jadi fitur utama dari classroom yang ini Bapak dan Ibu akan dapatkan di pertemuan selanjutnya. Ada fitur penilaian, ada halaman kelas, ada bank komentar, ada cek keaslian tugas. Ya, seperti itu. Saya hanya menyampaikan, mengenalkan saja apa saja yang bisa digunakan di sini. Nah, kalau untuk Google Meet, dia terkoneksi dengan siswa secara virtual lewat video call yang aman, ya, untuk membuat pembelajaran jadi lebih bermakna. Nah, kalau fitur utamanya, selain video call yang aman dan mudah, 100 peserta per panggilan, dan hanya pembuat meeting yang dapat mengeluarkan peserta lain dan yang bisa menerima permintaan untuk bergabung di meeting. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi ketika di tangan guru-guru yang hebat akan menjadi transformasional. Jadi kita sudah didukung oleh teknologi yang sedemikian hebatnya. Mungkin ketika sebelum pandemi, sebelum kita mengadakan pembelajaran jarak jauh, kita mungkin terpaku memberikan pembelajaran dengan seperti ini, kita punya bayangan, bagus juga ya kalau misalnya murid saya, tulisan murid saya bisa langsung dibaca dan dikomentarin, lalu diapresiasi oleh bukan cuma teman-teman sekelasnya, bukan cuma teman-teman
dari sekolahnya, tapi dari teman-teman maupun guru-guru dari sekolah lain yang juga bukan cuma dari negaranya, seperti itu. Nah, ini kesempatan kayak gitu ya, dengan teknologi yang mendukung kita saat ini, kita bisa membuat cara mengajar kita bertransformasi seperti itu. Jadi kita bisa memikirkan ulang kayak gitu tugas yang awalnya hanya dicontoh ya, misalnya sekedar pemberian esai tertulis, kita bisa menjadikan membuat esai, tapi seperti yang disampaikan Pak Lodi, bisa dibaca oleh lebih banyak orang dan bahkan dikritisi oleh lebih banyak orang seperti itu. Nah, jadi dalam beberapa hari ke depan, Bapak dan Ibu akan mendapatkan pembelajaran ini ya, ini kayak kurikulumnya. Jadi hari pertama pengenalan tentang Google Workspace for Education, khususnya akun belajar.id. Lalu besok itu kita mulai masuk mengelola data di Google Drive, lalu belajar berkolaborasi di Google Docs, Sheets, dan Slides, lalu membuat survei dan kuis di Google Forms, lalu membuat kelas interaktif di Google Classroom, bagaimana membuat video call di Google Meet dan kalender, bagaimana mengelola email di Gmail, dan penutupnya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah ngomong agak panjang lebar tentang perbedaan akun pribadi, Gmail biasa, dengan akun belajar.id maupun akun dari Google Workspace for Education. Nah, walaupun sama ya, seperti ketika kita berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata, di dunia maya pun kita mempunyai aturan-aturan ya. Nah, ini saya akan sampaikan tentang pangkas berinternet, digital citizenship. Jadi Bapak dan Ibu, kalau sekarang ini kita sendiri menggunakan internet, kita menggunakan teknologi yang mendukung pekerjaan kita, pembelajaran kita, tapi kita harus mengenal apa saja yang perlu diperhatikan, dan juga kita harus sampaikan kepada murid-murid kita bagaimana sih seseorang yang tangkas berinternet itu. Jadi seseorang yang tangkas berinternet itu berarti harus cerdas, hati-hati, tangguh, bijak, dan berani. Nah, untuk memiliki karakteristik tersebut, semua anggota keluarga kami jadi untuk memiliki karakteristik tersebut itu bahkan diri kita sendiri, dan kita mengajak murid-murid kita dan teman-teman mengikuti dan memegang teguh komitmen. Yang pertama, hati-hati dalam berbagi. Menggunakan apa saja, baik dalam konteks pembelajaran ini maupun di luar ya, hati-hati dalam berbagi. Jadi pertimbangkan dulu dengan matang apa yang akan dibagikan, dengan siapa dibagikannya, dan dampaknya terhadap kita, orang lain, serta belajar untuk merahasiakan informasi yang sangat sensitif. Informasi yang sangat sensitif itu seperti alamat rumah, lokasi saat ini, ataupun urusan orang lain, seperti itu. Jadi setiap mau berbagi, mungkin kita pertimbangkan lagi hal-hal ini. Dengan siapa sih kita bagikan, dampaknya terhadap kita itu apa, dampak buat orang lain itu apa. Lalu yang kedua, jangan mudah tertipu. Nah, ini yang paling ramai ya biasanya seperti itu. Jadi kita harus selalu waspadai phishing dan scam, serta melaporkan aktivitas yang patut dipertanyakan atau kita curigai kepada guru ataupun anggota keluarga lain ya, seperti itu. Yang ketiga adalah jaga rahasia. Kita harus bertanggung jawab untuk melindungi informasi penting dengan membuat sandi yang kuat dan unik. Biasanya itu diminta harus ada huruf kapital, lalu ada angka ya, seperti itu. Jadi buat password kata sandi yang kuat dan unik terdiri dari karakter, angka, serta simbol. Nah, jangan sampai terlupakan, boleh dicatat, tapi jangan juga dibagi-bagi seperti itu. Atau pastikan, biasanya kan ada yang suka nyimpan save password kayak gitu kan, seperti itu mungkin bisa dipikirkan ulang deh, terutama kalau digunakan di HP ya, kayak gitu. Seperti itu, mungkin bisa dipikirkan ulang untuk menyimpan password
di save password di HP atau di laptop kita. Nah, berikutnya adalah jadilah teladan kebaikan. Jadi kita berkomitmen untuk menyebarkan kebaikan dan rasa saling menghargai, serta memblokir dan melaporkan perilaku online yang tidak pantas. Jika kita melihat orang lain disakiti di internet, kita akan bertindak, tidak hanya diam saja. Ya, jadi ketika melihat yang disakiti, misalnya dibully gitu loh di internet kayak gitu, ya kita nggak diam aja gitu kan, maksudnya kita belalah seperti itu, ataupun banyak hal ya, misalnya kalau itu terjadi di sekolah ya, mungkin lapor ke operator sekolah biar untuk ngecek ini siapa kayak gitu. Bertanyalah kalau ragu. Jadi kita akan membela diri sendiri dan orang lain ketika kita melihat perilaku online yang menyakitkan atau tidak pantas. Jadi jangan diam-diam saja ya. Nah, lalu kita akan diskusikan situasi yang membuat kita tidak merasa nyaman dengan satu sama lain sebagai keluarga. Nah, di sini ada beberapa video tentang tangkas berinternet. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa Google ya, dicari lewat Google, seperti itu. Nah, sekian dulu pengenalan tentang Google Workspace for Education. Siapa tahu ada yang mau bertanya atau ingin ditanyakan. Seperti itu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Hesti atas pemaparan materinya pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan seputar dengan akun Google Workspace dan belajar.id, silakan ditanyakan. Boleh di kolom chat atau juga boleh langsung raise hand untuk bertanya langsung kepada pemateri. Ada dari Ibu Musdalifah Iva. Assalamualaikum, saya belum ada akun belajar.id, gimana cara membuat akun belajar.id? Ya, Bu Hesti apakah akan langsung dijawab? Disilakan. Mikrofonnya belum aktif sepertinya. Bu Hesti, mikrofonnya. Baik, Pak Edi, terima kasih. Coba ini untuk akun belajar.id tadi disampaikan itu baru untuk pendidikan dasar sampai menengah atas ya. Jadi kalau TK memang belum ada, tapi tadi ada petunjuknya. Sebentar ya, Ibu, saya coba lihatkan. Iya, makanya saya juga. Mana ya? Ini ya, Bu. Yang saya lihat sih itu kan harusnya itu diberikan oleh operator dapodik, tapi yang dari di sini itu memang baru untuk guru untuk pendidikan dasar sampai menengah. Nah, kalau untuk TK memang teman-teman semua bilang tidak punya akun belajar.id. Jadi mungkin Ibu bisa tanyakan ke operatornya bagaimana, atau apakah bisa bisa daftar lewat website di belajar.id tadi. Seperti itu, Bu Iva. Ya, cuma memang sih yang masih dikasih itu baru pendidikan dasar dengan yang ini. Coba mungkin ada operator dapodik di sini yang bisa bantu kayak gitu mengenai akun belajar ini. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Beni seputar akun belajar.id. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Bu Hesti, mohon menambahkan. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun belajar ID, seperti yang Bu Hesti informasikan sebelumnya bahwa akun belajar ID ini memang betul-betul diberikan oleh guru-guru SD sampai dengan SMA. Dan juga kalau di SD itu siswanya kelas 5 dan kelas 6. Begitu juga SMP dan SMA ada juga untuk siswanya. Namun untuk guru TK itu memang tidak ada akun belajar ID atau Google Workspace for Education yang saat ini.
kalau Bapak Ibu berada di jenjang SD sampai SMA, Bapak Ibu bisa mendapatkan melalui operator Dapodiknya. Jadi operator Dapodik, Bapak Ibu bisa meminta akun belajar.id dari operator Dapodiknya, dan operator Dapodik akan mengambil data-datanya akun belajar ID Bapak Ibu dan akan diserahkan ke Bapak Ibu. Demikian. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa berikan informasi dari slide ini yang Bu Hesti sudah tampilkan tadi videonya itu, atau bisa langsung ke akun belajar ID www.belajar.id. Nah, di situ Bapak Ibu bisa informasikan ke operatornya masing-masing. Demikian tambahan dari saya, Bu Hesti dan Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Jika tadi disebutkan website yang bisa dikunjungi, apakah boleh di-share Pak Beni di kolom chat? Baik. Terima kasih Pak Beni. Baik, semoga ini bisa memberikan informasi ya untuk tadi Ibu Musdalifah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Mirna. Untuk belajar.id, apakah adakah perbedaan dengan akun yps.sch.id? Terima kasih Bu. Silakan Bu Hesti jika ingin dijawab. Baik, nanti saya minta tolongnya dibantu luruskan kalau misalnya saya keliru. Tapi setahu saya dari menggunakan akun belajar juga, karena saya juga punya akun belajar seperti itu sama kayak gitu. Jadi akun belajar itu sebenarnya kerjasama dari Google Indonesia dengan Kementerian Pendidikan seperti itu. Jadi ada akun belajar.id yang juga merupakan Google Workspace for Education seperti itu. Nah, kalau akun yang dengan domain YPS itu kita bayar seperti itu. Sedangkan akun belajar.id itu kita dikasih gratis oleh Kementerian Pendidikan. Nah, tapi yang seperti disampaikan, kalau sampai 30 Juni 2021 ini tidak diaktifkan, tidak digunakan, maka secara otomatis akan dihapus. Jadi makanya kami semangat sekali untuk berbagi tentang akun belajar.id maupun Google Workspace for Education ini, agar Bapak Ibu yang sudah mendapatkan akun belajar.id-nya ini dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena pertama gratis, kedua gratis yang penting ya, kedua bedanya banyak sekali dengan ketika kita menggunakan akun pribadi lewat Gmail seperti itu. Contoh ya, yang tadi yang saya perlihatkan, kalau pakai akun pribadi Gmail ya seperti itu, untuk drive-nya itu terbatas maksimal 15 GB penyimpanan, seperti itu. Dan kalau mau lebih, itu harus bayar. Nah, sedangkan kalau pakai akun belajar.id ataupun akun YPS itu unlimited, gitu. Seperti itu. Jadi, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Seperti itu. Itu, Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Hesti. Semoga Bu Mirna ya, sudah jelas ya. Oke, baik. Selanjutnya masih ada pertanyaan, ini dengan nama akun The Mix Program Channel. Assalamualaikum, apakah akun belajar.id bisa digunakan untuk Zoom yang unlimited atau unlimited time ya? Unlimited time mungkin, unlimited time juga. Terima kasih. Langsung ya Pak Edi ya? Ya, silakan. Baik, jadi Zoom itu bukan termasuk dalam Google Workspace for Education. Jadi kalau untuk fasilitas meeting seperti Zoom itu kita punya Google Meet. Jadi akun belajar ID hanya mencakup apapun fasilitas maupun fitur-fitur yang ada di Google Workspace for Education. Nah, kalau untuk yang seperti Zoom itu Google Meet seperti itu. Jadi dia platform yang berbeda seperti itu. Zoom dengan Google itu beda. Itu seperti pakai WA beda dengan pakai Telegram seperti itu. Gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Hesti. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti tentang aplikasi yang sama dengan Zoom ini akan dibahas di materi yang berbeda ya, terkait dengan Google Meet nantinya.
Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, oke, ini tadi konfirmasi dari Bu Musdalifah, katanya belum dapat karena saya guru kelas 6 dari yayasan yang bernaung di Kementerian Agama. Kami tidak pakai data Dapodik, tapi Simatika. Oh, Simpatika, Pak. Simtika ya? Simpatika, oke. Menurut informasi dari teman-teman pengimbas yang lainnya, ini hampir sama dari kementerian juga mendapatkan ya akun yang hampir sama dengan belajar.id ini. Ini mungkin untuk konfirmasinya tadi kalau tadi ke operator sekolahnya, kalau ini kira-kira kemana Pak Bin atau dari Bu Hesti sebelumnya? Silakan Pak Bin. Oke Pak Bin. Silakan Pak Bin. Tetap operator sekolahnya, namun ini berbeda dengan akun Belajar ID. Artinya berbedanya itu domainnya saja yang berbeda. Kalau misalnya di Kementerian Agama itu apa tadi ya? Madrasah. Nah, madrasah. Untuk Google Workspace for Education-nya itu domainnya itu ada madrasah.id mungkin. Saya kurang madrasah hebat. Nah, itu. Tapi pada dasarnya sama saja. Tidak ada perbedaan, yang membedakan itu cuman domainnya saja. Semuanya tetap menggunakan akun Google Workspace for Education. Mungkin demikian informasi dari kami, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Jadi Ibu Musdalifah nanti bisa menghubungi operator sekolahnya. Baik, masih ada tambahan penjelasan dari Bu Hesti? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Baik, Bapak Ibu, kita masih memiliki waktu sekitar 3 menit. Jika ada yang masih ingin bertanya, silakan di kolom chat, atau sekarang sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat, bisa langsung raise hand untuk bertanya langsung kepada pemateri. Tadi disampaikan terkait dengan penggunaan drive yang tak terbatas di belajar.id, kemudian juga tadi aman dari virus, Bu Hesti ya? Aman dari virus. Aman dari virus, dan bisa diakses tanpa menggunakan flash disk lagi. Benar. Yang Benar penting ada sekali. koneksi internet ya. Jadi ini juga sih dengan offline juga bisa sebenarnya. Cuma dia nggak bisa diperbarui seperti itu. okay. Cuma hal-hal ini nanti Bapak dan Ibu akan dapatkan besok, lusa, selama 9 hari ya pelatihan ini. Jadi jangan sampai miss. Iya. Oke, masih ada pertanyaan lagi ternyata dari Bu Mirna. Di belajar.id ada link ke berbagai aplikasi. Bisakah juga diakses dengan akun yps.sch.id? Apakah harus didaftar terlebih dahulu? Saya belum, kalau begini Bu, jadi seperti ini ya contohnya ya, Canva. Jadi saya suka pakai Canva kayak gitu. Nah, ternyata Canva ini memberikan free untuk para edukator yang menggunakan Google Workspace for Education. Salah satunya pakai akun belajar.id. Itu gratis kayak gitu. Nah, ketika saya mencoba pakai akun sekolah YPS kayak gitu, itu keterima kayak gitu. Jadi saya yakin ini sebenarnya itu bisa diakses juga sih, tapi tinggal dicoba saja karena tinggal dicoba saja kayak gitu. Jadi karena sama sih akun biasanya sama kok perlakuannya kayak gitu karena basisnya sama. Tapi bisa jadi juga beda. Saya belum pernah coba sih yang seperti link-link di aplikasi yang di belajar.id. Mungkin teman-teman Pak Edi dan Pak Beni mungkin ada yang pernah coba kah seperti itu? Ya, baik, terima kasih penjelasannya Bu Hesti. Tadi ini mungkin konfirmasi dari Bu Mirna, harus coba-coba aja dulu mungkin ya. Harus banyak dicoba saja dulu. Ya. Proses belajar kita juga, proses belajar untuk mengetahui aplikasi-aplikasinya ya harus dicoba. Ya, seperti hari ini ada update lagi untuk Google Meet, ternyata tampilan baru lagi. Iya, benar. Oke, baik. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan.
Bapak Ibu di kolom chat sudah ada link untuk refleksi dan daftar hadir hari ini. Mohon untuk mengisi daftar hadir tersebut dipastikan dengan nama dan disertai dengan gelar, Pak Bin. Oke, disertai dengan gelar, silakan diisi untuk mendapatkan sertifikat. Dipastikan juga alamat emailnya benar supaya kami dapat mengirimkan sertifikat elektronik Bapak Ibu ke email yang telah di-input. Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan sore hari ini dan kami informasikan lagi Bapak Ibu untuk tetap hadir besok pada jam yang sama. Pada jam yang sama kami informasikan bahwa dari pelatihan ini Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 jam. Dan kami informasikan Bapak Ibu sampai saat ini kami bisa membawakan materi bersama-sama setelah melalui bootcamp atau semacam pelatihan Bapak Ibu mulai dari Google Certified Educator level 1, level 2, kemudian Trainer Skill Assessment. Dan itulah saat ini kami bersama-sama ingin memberikan pengimbasan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk supportnya, bisa hadir dan bisa bersama-sama belajar pada sore hari ini. Demikian kegiatan kita sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu telah hadir bersama-sama untuk belajar dan kami mengajak Bapak Ibu untuk tetap berkomunikasi, berkolaborasi dan berkreasi bersama-sama. Selamat sore untuk kita semua dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.